Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso ayam, bakso urat yang jawab salam. Semoga selamat dunia akhirat. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang ini nih. Benih sawit yang memiliki sulur adalah benih sawit yang bagus, dan apakah itu mitos atau fakta? Nanti kita akan cerita dan sharing sedikit pengalaman saya apakah ini benar adanya. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit wajib menggunakan benih yang bagus supaya kita mendapatkan produktivitas sawit kita itu bagus ya, dan sehingga dapat menghasilkan apa yang kita harapkan, dan tentunya hasil yang besar, keuntungan yang besar, dan tentunya bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga kita, dan itu yang kita harapkan. Dan banyak sekali stigma di masyarakat atau anggapan di masyarakat bahwa sawit yang bagus itu, benih sawit yang bagus itu adalah benih-benih yang memiliki sulur seperti ini. Mana? Ini ya. Ada yang mengatakan kumis, ada yang mengatakan janggut. Dan apakah itu benar-benar bisa menjadi rekomendasi kita dalam memilih benih yang baik? Dan tentunya sudah tertanam di masyarakat stigma seperti ini, dan mereka setiap mencari benih pasti akan memeriksa apakah ada sulurnya atau tidak, dan tentunya mereka banyak yang beranggapan bahwa itu benar. Dan menurut pengalaman saya teman-teman, bahwa sawit yang memiliki sulur seperti ini belum bisa dikatakan bahwa sawit ini memang benar-benar bagus. Dan tentunya adalah hal ini biasa dikatakan lumrah ya, setiap benih sawit pasti akan memiliki sulur. Dan mengapa saya bicara demikian, bahwa di kebun saya itu semuanya dulu bersulur semua teman-teman, berkumis semua, berjanggut semua, dan ada seperti ininya semua. Namun pada kenyataannya ternyata memang ada beberapa batang yang non produksi ya, tidak bisa berproduksi. Jadi kalau dikatakan bahwa sulur ini menjadi patokan dalam rekomendasi pemilihan benih yang bagus, saya katakan itu tidak sepenuhnya benar. Bukan saya mengatakan salah, namun tidak sepenuhnya benar. Mungkin bisa dikatakan benar, namun ada persentasenya itu akan salah. Karena saya sudah pengalaman sendiri, ternyata banyak sekali ada beberapa batang, bukan banyak, ada beberapa batang di kebun saya itu memang tidak berbuah. Ada yang berbuah landak, ada yang berbuah cengkeh, ada yang berbuah jantan, berbunga jantan, tidak mau berbuah. Itu semuanya memiliki sulur. Jadi kalau dikatakan yang bersulur ini bagus dan memang sudah 100% bakal menjadi sawit yang bagus, tentunya ya saya katakan itu tidak 100% benar. Karena ada juga sawit yang bersulur juga, buahnya kecil, tidak bisa besar juga ada. Namun teman-teman, yang pastinya ketika benih kita ini kerdil atau memang ketika benih ini masih kecil, tentu kita ada beberapa hal yang memang itu benar-benar jangan ditanam ya. Salah satunya adalah yang berjenis kerdil, terus ada juga yang berbentuk daun ilalang, terus ada yang abnormal lah. Kira-kira yang abnormal seperti itu saya sarankan janganlah ditanam ya, walaupun kalian merugi beberapa puluh ribu rupiah. Ketika memang benih kalian itu abnormal ya, jangan ditanam teman-teman, karena nanti kalian akan menyesal sendiri. Dan sebenarnya yang pasti dapat kita lihat benih itu bagus atau tidak itu adalah ketika usia tanam sawit kita itu sudah mencapai 3 tahun. Dan ketika 3 tahun baru kita akan menyadarinya bahwa benih itu akan bagus atau tidak. Dan di sana akan terlihat mana yang buah landak, mana yang buah cengkeh, dan mana yang berbuah jantan atau berbunga jantan. Dan itu tentunya di usia segitu baru bisa kita menyadarinya. Kalau memang masih kecil seperti ini, banyak yang bertanya, ini benih ini bagus atau tidak, ini benih ini bagus atau tidak, dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya ketika kita masih kecil seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah memilah benih yang abnormal ya, contohnya kerdil, terus yang berdaun tidak normal, dan yang terkena penyakit, yang bercak-bercak atau yang terkena jamur, itu sebaiknya kalian pisahkan dan jangan ditanam. Kalau kalian memaksakan untuk menanam benih yang sakit, tentunya perawatannya akan lebih sulit,
terus perkembangannya juga akan lebih lambat, dan itu pasti akan merusak merusak emosi kita ya, tentunya seperti itu. Jadi usahakan tanamlah bibit yang benar-benar sehat. Jadi intinya sulur ini dapat menjadi rekomendasi atau tidak, tentu menurut saya pribadi tidak sepenuhnya benar. Jadi usahakan menanam benih yang benar-benar terlihat sehat saja, dan memang gunakan benih yang jelas asal usulnya, itu saja teman-teman. Jadi pada video sharing kali ini itu yang bisa kita ambil, dan tentunya kita harus benar-benar seleksi dan memilih mana yang bagus untuk kita. Meskipun sawit kita sudah berumur 3 tahun, kalau memang sawit kita itu tidak menghasilkan, ya saya sarankan segera untuk diganti. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.